Oke, buat Dipa, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa? Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu ya Pak untuk lebih Boleh? dekatnya. Perkenalkan dulu, nama saya Lady Gusti Angelina, biasa dipanggil Dipa. Jadi Dipa itu salah satu fresh graduate yang mau diwisuda 14 Oktober mendatang dari Oke. kampus. Nah, jadi kan sekarang udah sering apa namanya apply job di LinkedIn, Hmm, terus di Street sama Gmail juga. Udah hmm, banyak apply. Jadi ada beberapa lamaran pekerjaan yang memang udah diterima sama beberapa perusahaan. Jadi hmm. kayak dipanggil untuk interview, dipanggil untuk isi data gitu, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan ada nih apa namanya berbentuk lama panggilan interview itu bentuknya yang hoax, ada juga yang real gitu. Nah, jadi mau bertanya sama Bapak, kira-kira untuk membedakan antara lamaran yang maksudnya panggilan interview yang memang real dari perusahaan dan dengan lamaran panggilan interview yang abal-abal gitu. Oke, menarik ya. Karena udah Hmm. ya, Kenapa? Kamu udah pernah dapat panggilan palsu kah? iya Pak, silakan. Kalau di kayaknya udah pernah sih Pak, udah Oke, sering. oke. Aku jelaskan dulu ya. Jadi, selamat, bagus nih kamu belajar lagi belajar sambil nunggu wisuda, nunggu kelulusan. Itu bagus tuh. Jadi memang kayak gitu, nggak apa-apa bagus dan emang udah boleh apply kok selama ada CV, ada portofolio atau mungkin ada SKL gitu, nggak harus nunggu ada ijazah. Nah, aku langsung to the point aja Ya. ke pertanyaanmu. Gimana cara kita identifikasi panggilan kerja ini asli atau palsu? Nomor satu, panggilan kerja tersebut adalah panggilan kerja dari loker yang kamu lamar. Jadi pastikan dulu panggilan tersebut itu dari loker yang kamu lamar. Tapi ini bukan hal yang simpel. Kita nggak bisa identifikasi itu cuma dari nama PT-nya doang. Kamu dapat panggilan tes dari PT Rambutan, misalkan. Oh, ini PT Rambutan. Ya sih, aku waktu itu ngelamar ke sana. Ya jangan cuma gitu. Karena kalau identifikasi asli atau palsu, nggak bisa cuma pakai satu poin doang. Itu ada beberapa list yang harus ke checklist semua. Baru oke, ini valid. Kayak gitu. Salah satunya adalah yang manggil kamu itu benar-benar perusahaan yang kamu lamar. Pertama cek dulu dari nama perusahaannya, ya kan? Karena di luar sana banyak loh perusahaan-perusahaan loker-loker palsu, job scam yang nama perusahaannya sama persis. Jadi ngaku-ngaku ke perusahaan asli, perusahaan bereputasi baik, perusahaan besar kayak gitu. Atau yang nomor dua, nama perusahaannya dimirip-miripin gitu sama perusahaan asli. Ada perusahaan asli namanya Apel Anggur Rambutan. Terus loker yang palsu bilangnya PT Apel Rambutan gitu. Jadi kayak mirip-mirip aja gitu contoh-contohnya gitu. Jadi dipastikan dulu PT-nya namanya sama nggak. Oke. Terus habis itu kamu cek posisi yang kamu lamar sama nggak. Oke. Yang ketiga, ngirim panggilannya itu via apa. Jadi kamu harus belajar ya bahwa loh, aku kan ngelamarnya via ini. Kok dibalasnya via ini? Kayak gitu. Jadi di situ kamu juga harus lihat gitu. Jadi kayak biasanya PT ini manggilnya nggak lewat ini deh, tapi lewat sini deh gitu-gitu. Biasanya nggak lewat sini deh, tapi lewat sini deh gitu. Media buat ngirimnya bisa dicek. Terus apalagi misalkan isi pesannya berdasarkan lamaran yang Anda kirimkan ke kami melalui situs online. Apa itu situs online? Banyak poker palsu nulisnya situs online gitu. Jelas lamaran yang Anda kirim via A, lamaran yang Anda kirim via B, lamaran yang Anda kirim via C, kayak gitu. Itu salah satu contoh aja panggilan kerja palsu tuh kayak gitu. Nggak jelas panggilannya kayak secara umum gitu, kayak di broadcast ke siapapun itu bisa mereka kayak gitu biasanya. Cek dari isinya. Cek dari isinya tidak hanya dari informasi, cara nulisnya, typonya, terus informasinya. Banyak panggilan kerja palsu itu infonya berlebihan. Ngasih pengumuman, ya tadi contohnya gitu. Berdasarkan CV yang Anda atau lamaran yang Anda kirim via ini garis miring, ini garis miring, ini garis miring, ini. Apa itu?
untuk posisi ini. Apa itu kayak begitu banyak kayak gitu. Terus ada informasi macam-macam yang nggak terlalu penting, rute-rute lah, boleh ngundang teman ini itu, pakaian ini itu terlalu gini, silahkan datang maksimal jam sekian dan lain. Wah, itu panjang banget. Ntar dulu deh, ditahan dulu gitu. Kita boleh curiga dulu, jadi jangan langsung lewat gitu. Jangan langsung buru-buru asli atau palsu, tahan dulu kayak gitu. Dari isinya itu juga bisa. Terus tadi dari cara medianya juga bisa kamu cek gitu. Panggilannya via email. Domain emailnya kok pakai yang gratisan pakai Gmail. Biasanya kalau email itu lewat sini gitu-gitu. Kan aku nggak ngirim lewat Gmailnya. Kenapa kok kayak begini gitu-gitu. Tahan dulu tuh. Itu dicek-cek dulu kayak gitu kan. Terus apalagi dari sisi panggilannya macam-macam. Jadi di situ ada sifat keburu-buruan, informasi kebanyakan, padahal nggak ngelamar tapi tiba-tiba diundang dan teman-temannya gitu. Itu sebenarnya contoh panggilan-panggilannya cuma kayak begitu-begitu aja kok. Kayak gitu. Nah, sekarang harus dilanjut dengan tindakan apa yang harus dilakukan pada saat kita memperoleh panggilan kerja yang kita ragu gitu. Kayak terindikasi gitu, tapi belum tentu bisa iya bisa enggak. Nah, caranya adalah satu, cross check secara komprehensif di semua sumber. Ada undangan tes via WA, formatnya kayak begitu. WA-nya cek di Get Contact. Nama PT-nya dicek di Google. Temuin ulasan Google Maps, temuin website perusahaan, sosmed perusahaan, login perusahaan gitu-gitu. Undangannya alamatnya di sini. Nah, ini alamatnya di Google kok di sini, kok nggak di sini gitu. Lalu di Get Contact kok kayak begini nih gitu. Nggak bisa ditemukan gini. Nah, ini kenapa nih? Oh, ada tagnya cuma satu. Ini ada 100 tag lebih dihapus gitu. Gimana? Cari di LinkedIn, cari di sini. Temukan semuanya. Barangkali loker-loker palsu itu ada loker palsu yang udah pernah dibahas bertahun-tahun ke belakang atau berbulan-bulan ke belakang di suatu satu forum gitu. Jadi harus carinya kayak begitu. Oh, masuk lewat email, cek dulu gitu. Kok ada ininya sih gitu. Cek dulu gitu. Ceknya cek pribadi. Jadi aku ngomongnya cek mandiri dulu. Yang nomor dua, kalau cek mandiri pun kamu ngerasa masih kurang, nah cek minta bantuan orang lain. Kamu ada di grup lokerku, tanya di grup, tanya aku boleh. Sambil nanti ada bukti-buktinya. Mohon dibantu cek, saya dapat panggilan kerja kayak begini, ini asli atau enggak. Lampirkan informasi tambahannya. Saya memang benar melamar ke sana. Poster lokernya semacam ini, tapi saya ngirimnya via ini. Gitu. Tapi waktu manggil dia via ini kasih capture-nya begini-begini. Saya udah cek di sini hasilnya begini-begini. Jadi nanti kita bantu tindak lanjutnya. Tahapnya gimana? Jangan cuma nanya, "Kak, ini panggilan kerja asli atau palsu ya?" Ya mana aku tahu. Masa aku harus nanyain kamu dulu? Kamu lamar nggak? Udah cek sini belum? Gitu. Harusnya kesadaran kita sebagai penanya gitu. Ngelengkapi info. Itu kalau ke grup ke aku gitu atau ke orang-orang di sekitarmu gitu. Tapi kamu juga boleh nggak nanya ke pihak perusahaannya? Boleh. Connect ke HRD yang ada di LinkedIn. Kalau nggak ada, maksudnya belum dikonfirm gitu ya. Kan maksudku kalau connect biar bisa segera dibalas gitu. Kalau nggak bisa gimana? Tanpa harus nunggu dikonfirm gitu. Kan perusahaan kan suka orang-orangnya kan suka bikin postingan di LinkedIn tuh, komen aja di situ. Selamat pagi Bu atau selamat siang Pak. Salam kenal saya gini. Pak, mohon informasi, saya mendapatkan panggilan kerja yang mengatasnamakan PT Anda begini-begini. Apakah panggilan kerja ini asli? Berikut saya lampirkan ininya, capture-nya atau caption-nya terserah gitu. Tanya dulu. Selama belum dibalas, nggak usah di follow up. Jadi yang dia ngundang itu ntar dulu gitu. Atau tanya di emailnya perusahaan tersebut atau lewat ini aja official IG biasanya. Kan ada admin sosmednya tuh biasanya, apalagi perusahaan gede kan aktif. Tanya gitu. Siang Min, siang Min terserah, siang Pak gitu. Mohon informasi saya dapat panggilan kerja dari PT ini, bentuknya semacam ini, emailnya ini, gini-gini, apakah ini asli? Kasih informasi pendukungnya gitu, biar direspon. Udah. Jadi intinya kalau nggak tahu adalah nanya. Jadi pertama adalah cek ya secara mandiri, kedua tanya kalau nggak tahu kayak gitu. Itu aja dulu sih, karena memang tipenya beda-beda, modusnya beda-beda kayak gitu. Tapi secara umum gitu dulu. Jadi jangan buru-buru seneng, mentang-mentang nama besar, langsung buru-buru gitu, langsung seneng, langsung, wih, udah aku harus nyiapin dokumen, aku harus nyiapin seragam, oh, ntar dulu dicek dulu lokernya gitu. Bener ngelamar nggak, yang lain gimana gitu-gitu. Nah ini adalah cara untuk menjaga. Termasuk tadi ya, begitu kamu tiap hari apply job, setiap ngelamar itu kamu rekap, bikin rekapnya di Excel atau Google Sheet gitu.
Jadi enak gitu, ada panggilan tinggal cari di Google Sheet. Oh iya aku ngelamar gitu. Tapi ngirim emailnya ke sini gitu. Oh ini asli, oh ini siapa ini gitu-gitu kan bisa cek gitu. Kalau kamu nggak bikin rekap pribadi, nggak punya kebiasaan bikin rekap pribadi selama lamar-lamar kerja, bingung ada panggilan, cari di pesan keluar email. Nggak ada di sini. Oh, Jobstreet apa ya? Nggak ada. Di Glints. Nggak ada. Apa LinkedIn? Nah, malah kemana-mana. Makanya sejak sekarang, sebelum kamu lulus, dibiasakan. Semua loker yang kamu kirim, kamu rekap. Tanggal berapa, nama PT-nya apa, untuk posisi apa, dapat lokernya dari mana, ngirimnya via apa, gitu. Keterangannya apa, gitu. Tanggal 1, PT ABCD, posisi staf HR. Terus dapat loker dari LinkedIn, kirimnya via email, keterangan, baru mengirimkan lamaran. Biasakan rekap kayak gitu. Nanti kalau ada perubahan status yang di Excelmu dirubah gitu. Jadi enak gitu. Karena data ini tuh bisa untuk analisis introspeksi diri, bisa untuk tadi mengantisipasi panggilan kerja palsu. Kayak gitu. Nah, itu adalah satu alur ya untuk mengantisipasi job scam begitu. Oke? Oke, ada lagi nggak tambahan atau pertanyaan lain boleh dibahas. eh Sejauh ini paham tentang gimana perbedaan apa pekerja lamaran panggilan interview yang hoax sama yang realnya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi nih Pak. Hmm. Jadi kan ada tuh perusahaan yang bisa dikatakan dia mendaftar di LinkedIn yang termasuk di dalamnya. Jadi apakah ada kemungkinan di perusahaan yang masuk ke Jobstreet dan juga LinkedIn lain sebagainya itu dia itu perusahaan yang abal-abal gitu Pak? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Jawabannya mungkin dan aku pernah nemuin. Baik aku sebagai seorang job seeker atau aku saat nggak jadi job seeker tapi iseng-iseng nyari atau dari curhatan cerita teman-teman yang ada di grup locker kayak gitu itu semuanya mungkin aku pernah lihat sendiri aku pernah dapat sendiri aku pernah nanya ke orang lain juga kayak gitu ada selama kita main online kalau kita mainnya itu main nggak aman itu kemungkinan kena scam itu ada LinkedIn pun banyak gitu. Cuman di LinkedIn ibaratnya dalam tanda kutip yang patroli banyak karena banyak HRD banyak perusahaan-perusahaan gini gitu. Jadi suka saling mengingatkan gitu di LinkedIn itu sebenarnya. Nah, tapi sekarang kalau di job portal tertentu, job portal itu beda sama LinkedIn. LinkedIn kan ada sosial medianya gitu, bisa ngobrol, bisa diskusi gitu. Kalau di job portal kan kayak ada loker ya, kita sifatnya pasif aja gitu kayak apply sambil nunggu kabar gitu kan ya. Nah, ini di sini harus ada kehati-hatian. Dan menurutku, tadi yang kamu sebut dari Jobstreet pun, aku pernah nemuin. Dan aku pernah dapat. Itu bener-bener setelah aku ngeklik ke situ dan masuk ke aku. Nah, aku pernah nanya ini langsung ke pihak Jobstreet-nya bahwa kalau menemukan semacam itu, aku nanya ke lewat DM IG-nya gitu. Jadi kalau menemukan semacam itu, bentar ya aku buka dulu ya job search-nya ya. Biar biar ini kamunya nanti paham gitu. Aku tunjukkan sesuatu. Jadi kalau kamu menemukan semacam itu, tapi gini, dia mengaku-ngaku jadi job street atau dari sumber job street gitu kan. Nah, kalau kamu memungkinkan menemukan lokernya di history lamaranmu di job street atau job portal lain, maka kamu report langsung dari aplikasinya. Jadi kamu buka loker job street sebenarnya kalau ngomongin job street dulu ya. Scroll ke bawah itu nanti kan di bawah ada tulisan laporkan lowongan ini. Kamu bisa laporkan ke sana. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan nanti nggak bisa gitu, maka kamu bisa, nih aku tunjukin nih, muncul nggak di layarmu di situ? Nih, aku Udah, aku pernah nge-DM lewat Jobstreet gitu. Terus habis itu dia bilangnya, ini aku udah tanya begini, terus habis itu dia bilang, kalau menemukan panggilan interview mencurigakan, ini ya kalimatnya ya, yang bener-bener beriklan di Jobstreet-nya, maka laporannya itu gini, corporate strip id@jobstreet.com kayak gitu. Dia yang jawab Jobstreet-nya langsung. Oke, gitu. Jadi langsung ngubungin ke sana. Aku ngubungin 9
Januari. Ini sebenarnya kalau aku scroll ke atas juga banyak DM gitu. Intinya ke sini, corporate stripe ID at jobstreet.com kayak gitu. Nah, bisa nggak kalau misalkan kamu itu nyari nih, ini ada yang bilang panggilan dari Jobstreet kayak gitu ya. Terus kamu cari tuh di histori lamaranmu nggak ada. Terus kamu lapor aja ke email corporate tadi. Ya boleh. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. Dengan melampirkan bukti-buktinya. Biasanya bukti-bukti itu kamu lampirkannya itu jadikan PDF. Entah, di capture-capture, masukin ke Word, terus Word-nya konversi PDF, kirim aja. Sebagai bahan pertimbangan dan analisis mereka. Di double boleh nggak, Kak? Aku habis report dari apps Jobstreet, terus aku kirim email. Bisa. Nah, ini silahkan perlakukan ini ke job portal lain. Pasti ada caranya. Dengan adanya fasilitas tadi, menurutku tim Jobstreet juga sadar kalau ada panggilan-panggilan kerja palsu dan antisipasi kalau nanti beneran ada gitu. Dan itu ada. Di LinkedIn juga sama. Di LinkedIn itu ada job scam, jadi loker palsu, ada akun palsu gitu. Akun, nggak cuma lokernya, ada gitu. Aku pernah ngelaporin langsung ke LinkedIn-nya. Nanti di sesi lain lah, nanti aku jelasin. Itu juga ada kronologisnya harus diceritakan. Dan itu banyak gitu. Nah, ibaratnya gini, sebenarnya tuh jangan ngebuang waktu untuk patroli itu karena sebenarnya di sosmed semua kan ada. Apalagi tadi ya, kamu lokernya kayak dari Instagram tapi bukan officialnya perusahaan itu, dari Facebook, dari ads gitu kan ya, dari TikTok yang kita nggak tahu. Jadi itu kayak hasil reshare atau repost keberapa atau kita nggak bisa langsung telusur ke sumbernya gitu. Kecuali kalau nanti bahkan di grup kayak di Telegram, di WA kayak yang ada di grupku. Kalau kalau di grupku mah udah aku filterin ya. Maksudnya kalau ada di grup lain nanti cocokin dulu sama yang ada di website perusahaan. Ada nggak di LinkedIn perusahaan? Kalau ada, oh berarti dari sana kemungkinan di repost-repost sampai ke sini gitu loh. Bisa di tracking. Nah, tapi kalau nggak bisa di tracking kan tanda tanya di situ. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Tuh ya, buat ke Jobster itu begitu. Dan itu ada. Selama kau pakai digital pasti ada. Terus apa lagi? Ada pertanyaan lain nggak? Boleh. Oke, Pak. Mungkin satu lagi ya, Pak, yang terakhir untuk Boleh. pertanyaan yang umumnya. Hmm. Gini, kan kita ada nge-apply lamaran Hmm, hmm, pekerjaan via hmm, email. hmm. Terus ada nge-apply lamaran via dari Jobstreet-nya langsung atau LinkedIn langsung. Nah, kira-kira dari eh, dua metode lamaran pekerjaan yang kita kirim Mana yang itu direspon lebih lebih cepat? Nah, iya betul. Jawabannya adalah relatif gitu. Aku baru aja dapat pertanyaan itu gitu. Deja vu, makanya aku bisa baca gitu. Ya. Mana yang lebih cepat, mana yang lebih efektif? Kirim lewat email, LinkedIn, Jobstreet dan teman-temannya. Jawabannya adalah relatif. Kayak gitu. Ingat ya, jawabannya adalah relatif. Kenapa kok jawabannya adalah relatif? Karena kita nggak tahu tuh gitu. Satu perusahaan, jadi jawabannya aku ulang ya karena rada error nih kayaknya di layarnya. Jadi jawabannya adalah relatif. Kenapa relatif? Satu, karena kita nggak bisa ngontrol itu HRD itu mau buka lewat mana dulu. Terserah mereka gitu. Yang kedua, ada locker yang di display di LinkedIn tapi di Jobstreet nggak ada. Ada di Jobstreet tapi di website perusahaannya nggak ada. Ada yang cuma di website, di tempat lain nggak ada gitu. Ibaratnya kayak ini ada locker satu perusahaan. Untuk posisi ABC itu ada di website. DEF ada di IG-nya. GHI ada di job portal, katakanlah Jobstreet. JKL itu ada di LinkedIn. Bisa nyebar kayak begitu. Gitu. Jadi maksudku kita sebagai pelamar kerja kan sumbernya harus banyak gitu. Ya, misalkan kayak 1 jam kamu apply lewat Jobstreet, 1 jam lewat LinkedIn, 1 jam lewat email, 1 jam lewat website, 1 jam lewat mana gitu. Gunanya semua itu udah tersapu aja. Karena tadi kita nggak tahu mana yang lebih cepat. Makanya kita coba semuanya. Nggak boleh yang mikir bahwa, temanku banyak tuh panggilan lewat LinkedIn. LinkedIn aja, yang lain nggak dipakai. Oh, itu salah, fatal. Gitu. Temanku ada yang di sini pakai itu, tapi yang lain nggak. Yo, jangan gitu. Semuanya di-apply. Jadi harus semuanya dipakai. Kayak gitu. Oke? Cukup jelas ya? Oke. Masih ada lagi nggak pertanyaan sifatnya general? Mungkin kalau untuk pertanyaan yang generalnya sampai di situ dulu, Pak. Oke. Sekarang berarti kita masuk ke sesi detailnya ya. Ya, boleh. Oke, Pak. Bentar.